Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emnur Al-Sakban, NIM 218020044, jurusan akuntansi kelas 4A2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Langsung saja ya. Perubahan akuntansi. IASB telah menetapkan kerangka kerja pelaporan yang mencakup 3 jenis perubahan akuntansi. 3 jenis perubahan akuntansi adalah: 1. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contoh, perubahan metode penilaian persediaan dari LIPO menjadi biaya rata-rata. 2. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimatis umur manfaat aktiva yang dapat disusutkan. 3. Perubahan entitas pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contoh, perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan, di mana pelaporan keuangan konsolidasi disusun. Perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan. Perpindahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual dianggap juga sebagai koreksi kesalahan. Perubahan prinsip akuntansi. 3 indikator berikut telah disarankan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi. 1. Pelaporan perubahan pada periode berjalan. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini kemudian dilaporkan hanya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak mengubah pelaporan keuangan tahun sebelumnya. 2. Pelaporan perubahan secara retrospektif. Penyelesaian retrospektif atau pelaporan keuangan akan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru ditetapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dari perubahan sebagai penyesuaian atas laba di tahun awal tahun paling awal yang disajikan dalam pelaporannya. 3. Pelaporan perubahan secara prospektif atau di masa depan. Pada pendekatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya biasanya tidak diubah. Saldo awal tidak perlu disesuaikan. Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka pelaporan tersebut sudah final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan menerapkan prinsip baru. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Ketika perusahaan mengubah satu prinsip akuntansi, perubahan tersebut sebaiknya dilaporkan dengan aplikasi retrospektif. Secara umum, perubahan tersebut harus dilakukan hal-hal berikut. 1. Perubahan mengoreksi laporan keuangannya. Pada setiap periode yang tercakup, maka informasi pelaporan keuangan terkait periode terdahulu akan berdasar pada prinsip akuntansi yang baru. 2. Perusahaan mengoreksi nilai pindah buku atas aktiva kewajiban terhitung awal tahun pertama yang mencakup dalam laporan. Maka akun-akun tersebut mencerminkan pengaruh kumulatif pada periode-periode terdahulu akibat perubahan pada periode-periode yang lebih baru. Perusahaan juga melakukan koreksi pengimbang
atau offset terhadap neraca pembukuan atas akun laba ditahan atau komponen relevan lainnya. Dalam ekuitas memegang saham atau aktiva bersih terhitung awal tahun pertama yang tercantum dalam laporan. Selanjutnya, melaporkan perubahan prinsip akuntansi. Pengungkapan perubahan akuntansi sangatlah penting. Para pemakai laporan keuangan menginginkan informasi konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsisten seperti ini menjamin manfaat laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama disajikan berikut ini. 1. Sifat dan alasan perubahan prinsip akuntansi tersebut. Bagian ini harus menyerahkan penjelasan mengenai kelebihan prinsip akuntansi baru tersebut. 2. Metode penerapan perubahan tersebut. Dan A. Deskripsi informasi periode terdahulu yang telah dikoreksi secara retrospektif. B. Pengaruh perubahan tersebut terhadap laba operasi yang berlanjut. Laba bersih setiap item dalam satu bagian yang ikut berpengaruh dalam setiap nilai per saham yang terpengaruh dalam periode berjalan, dan salam setiap periode terdahulu yang terkoreksi secara retrospektif. C. Pengaruh kumulatif perubahan terhadap laba ditahan atau komponen ekuitas atau aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan terhitung periode paling terdahulu yang tercatat di dalamnya. Oke, selanjutnya penyesuaian laba ditahan. Salah satu syarat pengungkapan adalah pengajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan terhitung awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. Pengaruh langsung. IASB berketetapan bahwa perusahaan harus menetapkan pengaruh langsung perubahan prinsip akuntansi secara retrospektif. Contohnya, pengaruh langsung berupa koreksi neraca persediaan akibat perubahan metode penilaian persediaan. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung. Selain pengaruh langsung, perusahaan juga dapat mengalami pengaruh tidak langsung terkait perubahan prinsip akuntansi. Pengaruh tidak langsung adalah semua perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa depan yang disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contohnya, pengaruh tidak langsung berupa perubahan pengimbangan laba atau pembayaran royalti yang bergantung pada nilai dalam laporan seperti pendapatan atau laba bersih. Pengaruh tidak langsung tidak mengubah nilai-nilai dalam laporan pada periode terdahulu. Ketidakpraktisan. Penerapan retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh periode terdahulu bahkan setelah mengesahkan semua cara yang masuk akal. Perusahaan tidak boleh memakai penerapan retrospektif bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini. 1. Perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh penerapan retrospektif. 2. Penerapan retrospektif memerlukan penetapan asumsi-asumsi mengenai rencana kerja pihak manajemen pada periode terdahulu. 3. Penerapan retrospektif memerlukan estimasi-estimasi signifikan terkait periode terdahulu, dan perusahaan tidak dapat secara objektif mengesahkan informasi yang diperlukan dalam menetapkan estimasi-estimasi tersebut. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Penyusunan laporan keuangan memerlukan estimasi dampak dari kondisi-kondisi dan peristiwa masa datang. Berikut ini adalah contoh pos-pos memerlukan estimasi. A. Piutang tak tertagih. B. Keusangan persediaan. C. Umur manfaat dan nilai sisa aktiva. D. Periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan. E. Kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. F. Cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali.
G. Perubahan metode penyusutan. Pelaporan perubahan dalam entitas. Suatu perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya merupakan laporan dari entitas berdasarkan harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama periode. Contoh perubahan entitas pelaporan. 1. Menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan dari kelompok perusahaan individual. 2. Mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disajikan. 3. Mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. 4. Perusahaan metode akuntansi biaya, ekuitas atau konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Perusahaan dalam entitas pelaporan bukan berasal dari penciptaan, pemutusan, pembelian, disposisi anak perusahaan atau inti bisnis lainnya. Pelaporan koreksi kesalahan. Kesalahan tertentu, misalnya mengklasifikasikan neraca dalam laporan keuangan tidak signifikan bagi investor dibanding kesalahan lain. Kesalahan signifikan akan menyebabkan lebih saji atau aktifah atau laba. Namun para investor perlu mengetahui potensi pengaruh dari semua kesalahan. Bahkan mengklasifikasikan yang tidak berbahaya dapat berpengaruh rasio yang penting, dan juga kesalahan tertentu dapat menandakan kelemahan dalam kendali internal yang dapat memicu kesalahan lain yang lebih signifikan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari kesalahan akuntansi. 1. Perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa periode sebelumnya telah disajikan secara tidak benar. Contoh, perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak ke penghasilan dasar akrual. 2. Kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan atau pengurangan dan sebagainya. Contoh, penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. 3. Perubahan estimasi yang terjadi secara estimasi. Estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contoh, penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. 4. Kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapat tertentu di akhir periode. 5. Penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk mendekatan garis lurus. 6. Klasifikasi biaya yang tidak dapat sebagai beban dan bukan sebagai aktivas serta sebaliknya. Selanjutnya, laporan periode tunggal. Neraca tahun bersangkutan atau tahun berjalan tidak akan menyatakan kewajiban pajak yang ditangguhkan terkait bangunan dan akun akumulasi penyusutan. Bangunan kini dilaporkan ulang dengan nilai yang lebih besar. Laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Laporan komparatif. Jika laporan keuangan komparatif dibuat, maka penyesuaian harus dilakukan guna mengoreksi jumlah semua akun yang berpengaruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk semua periode pelaporan. Data dari setiap tahun yang telah disajikan harus dinyatakan kembali sampai benar dan setiap penyesuaian susulan harus ditampilkan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau laba ditahan selama periode terdahulu dilaporkan. Motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Suatu jangka laba yang menguntungkan dapat mempengaruhi investor dan posisi likuiditas yang kuat yang dapat mempengaruhi kreditor. Akan tetapi,
Angka laba yang terlalu menguntungkan dapat memberi amunisi kepada para negosiator terkait pekerja dan pembuat kebijakan pemerintah selama membicarakan tawar-menawar. Oleh sebab itu, para manajer mungkin memiliki motif laba yang berbeda-beda tergantung pada waktu dan siapa yang ingin mereka pengaruhi. Penelitian yang dilakukan telah memberikan masukan tambahan tentang mengapa perusahaan lebih melihat metode akuntansi tertentu. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. 1. Biaya politik. Semakin besar perusahaan yang terlihat lebih bersifat politis, semakin besar para politis serta pembuat peraturan mencurahkan perhatian kepada perusahaan tersebut. 2. Struktur modal. Jumlah studi telah mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Sebagai contoh, perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan sangat tergantung pada perjanjian hutang. 3. Pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus dilakukan pada manajemen berkaitan dengan laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen akan memiliki metode akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus mereka. 4. Memperlancar laba. Kenaikan laba yang substansial dapat mengandung perhatian dari para politis, pembuat peraturan, dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang besar juga dapat menciptakan masalah bagi manajemen karena hasil yang sama akan sulit dicapai pada tahun berikutnya. Kesalahan-kesalahan dalam neraca. 1. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi pengajian akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klarifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klarifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klarifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. 2. Reklasifikasi atas pos-pos tersebut ke posisi yang benar diperlukan apabila kesalahan ditemukan. Jika laporan komparatif yang mencakup tahun kesalahan telah dibuat, maka neraca untuk tahun kesalahan tersebut akan dinyatakan kembali secara benar. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dalam neraca. 1. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aktiva, kewajiban atau ekuitas pemegang saham. Contohnya adalah klarifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klarifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klarifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Maaf, ini sama ya. Maaf. Oke, selanjutnya di slide yang terakhir ini ada penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Sampai saat ini, pembahas tentang analisis kesalahan lebih ditujukan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan akuntansi untuk mengoreksinya dalam pencatatan akuntansi. Koreksi kesalahan harus disajikan pada pelaporan keuangan lainnya. Demikian itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.